Mungkin ini juga Pak Anton yang masih bingung, kenapa di HD itu harus ada tutup poinnya gitu Pak Anton. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok harus ada tutup poin gitu ya? Mungkin teman-teman juga ada yang kepikirannya, mungkin yang baru pertama kali bergabung di bisnis network marketing, mungkin bayangannya kan lebih enak kalau nggak ada tutup poin, Pak Alex. Tapi bisa Tujuh, dapat bonus. bener. Orang Kan umum biasanya iming-iming gitu di ya. luar, iming-iming di luar banyak seperti itu Pak Anton. Ya, soalnya saya dulu karena jujur gini, saya pribadi saya kan dulu nggak pernah join multi level lain. Multi level Hmm, pertama saya join itu ya HDI ini. Jadi hmm, saya nggak tahu multi level lain kayak apa. Nah, jadi hmm, banyak biasanya tawaran, wah ini kalau di HDI kan harus tutup poin. Kalau di hmm, tempat kita nggak usah tutup poin, tapi tetap bisa keluar bonus. Wah, kita bayangkan loh kok enak banget ya. Nggak betul. usah belanja, tapi kok bisa keluar bonus. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Jadi kita harus paham dulu sebetulnya fungsinya dari tutup poin ini apa. Nah, jadi kita harus paham. Jadi ada dua. Yang pertama adalah supaya adil. Maksudnya supaya adil gimana? Nah, next slide. Misalnya ini saya, terus kemudian saya punya Anda nih, misalkan Anda jadi first line saya, gitu kan? Nah, Iya, Anda kan melakukan aktivitasnya apa kalau di bisnis ADI? Ya, Anda selling produk, Anda jualan produk, gitu kan ya, Anda iya, prospek orang, Anda selling produk, kemudian Anda juga sponsoring orang. Nah, ini kan yang kita lakukan, betul nggak? Berarti betul, rekan kerja kita, mereka jualan produk, mereka juga sponsoring orang. Nah, betul. misalnya ini Anda, berarti kan Anda selling produk, Anda sponsoring orang. Tetapi kalau misalnya nih, saya sebagai upline Anda, dan di sini peraturannya tidak ada tutup poin, loh saya tak tidur-tiduran aja di rumah, iya kan? Jadi Betul. Anda yang kerja, saya nggak usah kerja, tapi saya dapat bonus dari Anda kerja. Nah, pertanyaannya Anda mau nggak join bisnis yang seperti ini, gitu loh Bapak Ibu. Kalau Kelihat, kita kepikirannya, kenapa Pak Alex? kelihatannya enak, tapi jadi nggak bakal mau jalanin semua ya Pak Anton ya. Iya, karena mikirnya kalau tadi kita mikirnya kita yang nggak usah tutup poin, bawah yang kerja kita dapat bonus enak gitu ya. Bayangannya kita Betul, yang enak, makanya mau. Tapi kalau kita dikasih penjelasan bahwa kalau kita join kan pasti kita punya upline. Lah betul kalau Pak kita Anton. punya upline, berarti mereka yang nggak kerja, kita yang kerja. Jadi Lah posisi seperti ini. mikirnya kan malah saya yang kerja dia yang dapat Pak Anton. Nah, makanya supaya kita paham bahwa sebetulnya ternyata kalau bisnis seperti ini tidak ada tutup poinnya, kan jadi nggak adil. Yang Betul, kerja yang di bawah, yang enak-enakan yang dapat bonus yang di atas, gitu betul ya. sekali. Nah, ini makanya fungsi pertama dari tutup poin supaya apa? Supaya adil bisnisnya, Bapak Ibu. Kita kerja dimanapun, ya semua harus jualan. Kita buka toko, nggak mungkin kita dapat keuntungan kalau kita nggak jualan produk, Betul. iya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua nih Pak Alex, fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya omset Anda itu stabil. Karena omset ini nanti pengaruh ke income Anda, pengaruhnya ke bonus Anda. Nah Mm-mm. kalau misalnya kita ngomong nggak ada tutup poin, saya misalnya saya ngajak Pak Alex nih, Pak Alex enak join di tempat saya aja. Kalau di hadiah ada tutup poin, di tempat saya nggak ada tutup poin. Nah orang mungkin tertarik, Pak Alex mungkin tertarik, loh kok enak nggak ada tutup poin gitu ya. Nggak Nah terus yang dikejar target, terjadi nggak katanya dikejar dikejar targetnya target. gitu. Nah bayangannya nggak dikejar target. Nah, tapi kalau kita bilang seperti itu ke orang, mereka bayangannya saya nggak perlu belanja, saya nggak perlu tutup poin. Yang Yes. terjadi, Pak Alex perlu belanja nggak? Enggak, Enggak kan? enggak Pak Jadi Anton. Pak Alex nggak ada pembelanjaan. Enggak, makanya itu. Kan? Nah, jadi ini nanti yang terjadi. Nah, next kalau misalnya kita lihat nih, kita bilang nggak perlu tutup poin, ya bawahnya nggak belanja. Pertanyaannya, Pak Alex nanti cerita sama orang lain lagi gimana? Ya Ya sama, enggak perlu tutup poin juga. nggak perlu tutup poin juga. Nah, yang terjadi, orang yang kita rekrut, Pak Alex, dia ada Heeh. belanja nggak ada Jelas belanja enggak, juga. jelas enggak Pak Anton. Lah, terus yang jadi pertanyaan adalah, lah kalau semua ini nggak ada pembelanjaan, semua nggak perlu tutup poin. Lah, terus omsetnya dari mana, Bapak Ibu? Kalau kita dikasih sama perusahaan 5%, 10%, bahkan sampai 50% misalnya, tapi nggak ada yang belanja, lah bonus Anda itu berapa? Kalau nggak ada tutup poin, omset dan bonus kita nggak stabil, Bapak Ibu. Karena nggak ada yang tutup poin. Jadi cuma mengandalkan apa? Orang cuma makanya pertama kali suruh keluar uang yang banyak. Karena apa? Ya itu yang dibagi-bagi.
Nanti kita cari orang baru lagi, suruh join lagi, bayar uang di awal kan. Itu yang dibagi-bagi. Nah, makanya Betul. saya bilang, ya akhirnya mengandalkan perekrutan orang baru terus. Kalau nggak ada perekrutan orang baru, omsetnya nol nanti. Nah, jadi dari sini kita harusnya sudah paham. Jadi fungsinya tutup poin itu apa? Jadi kalau setelah dijelaskan seperti ini, menurut Bapak Ibu kira-kira lebih enak ada tutup poin atau tidak ada tutup poin? Ya kan? Iya. Nah, Harusnya pasti lebih enak begini. tutup poin. Nah, lebih enak sekarang ada tutup poin sebetulnya. Nah, terus yang jadi pertanyaan berikutnya Pak Alex. Nah, tapi kan di HDI itu ada harus belanja tutup poin 300 poin. Itu udah gampang loh Pak. Nah, sekarang kita bahas gimana caranya kita bisa tutup poin 300 poin tiap bulan tanpa mikir. Oh, enggak usah pikiran. Loh, kan enak toh? Enak. Pokoknya tahu beres gitu. Satu bulan pasti 300 poin gitu ya. Nah, caranya bagaimana Pak Alex? Nah, caranya paling gampang adalah gini. Anda kan pasti prospek orang, betul nggak? Kalau kita prospek orang, ya kemungkinannya kan ada orang mau bergabung. Ada juga kemungkinan orangnya yang kedua adalah orang tidak mau bergabung, tapi cuma mau beli produk aja, cuma mau konsumsi produknya aja. Boleh nggak? Loh ya nggak apa-apa, betul nggak? Orang nggak mau gabung cuma beli produk, oh nggak apa-apa. Nggak ada masalah, Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang dia cuma beli produk aja, itu kan nanti jadi konsumennya kita. Nah, yang paling penting adalah kita bisa bina hubungan yang baik dengan 3 sampai 5 orang pelanggan. Itu sudah cukup. Anda pasti sudah bisa 300 poin tiap bulan tanpa mikir. Nah, kan enak gitu ya. Lah kok bisa? Masuk cuma punya 3 sampai 5 orang pelanggan bisa 300 poin tiap bulan gitu ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Menurut Pak Alex nih, menurut teman-teman Iya. semua ya, kira-kira produk HDI, kira-kira yang paling laku apa? Produk HDI kan banyak. Heeh. Madu, Pak Anton ya. Karena kan taunya orang mungkin paling mudah ya madu ya, yang di pikiran mereka. Identik Kalau program identiknya berlebaran madu gitu, Pak ya. Anton. Heeh. Nah, jadi mungkin kalau kita bilang ya produk yang paling identik dengan HDI sekarang ya madu gitu ya. Nah, sekarang mulai terkenal lagi propoelik, ada biskin lagi gitu kan ya. Nah, Iya. kita anggap aja gini Pak Alex, kalau misalnya Mm-mm. orang-orang ini mereka tuh nggak kenal propoelik, mereka nggak pernah pakai vitamin anak, nggak pakai biskin, mereka cuma taunya madu aja. Oke. Nah, kita lihat kalau orang ini cuma rutin beli madu 1 kilo, 1 bulan baru habis nih Pak Alex. Padahal kenyataannya kalau dikonsumsi satu keluarga, Pak Alex habis berapa lama? 1 kilo. 1 kilo biasanya 2 minggu, Pak Anton. 2 minggu, betul. Sekitar 2 sampai 3 mingguan. Nah, makanya ini Iya. kita nganggap aja gini Pak Alex. Orangnya ini pakai diirit-irit Pak Alex. Wah, mungkin 1 sendok itu untuk 4 orang gitu ya. Dikit-dikit gitu kan. Nah, jadi 1 bulan baru habis misalnya. Nah, Oke. itu sudah cukup, Bapak Ibu. Kalau orangnya irit banget pakainya 1 bulan baru habis, itu sudah cukup. Kenapa? Karena madu Clover Honey, madu 1 kilo ini, itu poinnya sudah 107,25 poin. Satu botol madu 1 kilo, poinnya 107,25 poin. Nah, kalau kita sudah punya 3 sampai 5 orang pelanggan, nah kita kalikan aja, berarti kan? 107 kalau coba kita kalikan 3 orang aja, itu sudah 321,75 poin. Lah tadi kan kita disuruhnya supaya kita bisa dapat bonus, butuhnya cuma 300 poin. Nah, berarti kan Anda cuma ngelayani aja. Mereka mau madunya habis, laporannya habis, tinggal kontak gitu ya. Pak Alex, saya madunya mau habis, saya pesan satu lagi dong, tolong kirimin ke rumah ya. Oh iya, Anda tinggal buka HDI Store, yang packing dari kantor, yang kirim kantor, tahu-tahu produknya sampai di konsumen Anda beres. Jadi Anda nggak usah bingung 300 poin punya 3 kayak gitu, clear. Gitu kan ya. Iya. Jadi simple banget. Enak banget ya, Pak Anton ya. Apalagi sudah pasti lebih Betul, kan. Sudah lebih dari 300 kok 3 kilo madu. betul. Nggak pas Jadi ngitung. kalau kita sudah punya ini, sebetulnya kita nggak usah bingung lagi gimana caranya 300 poin. Kalau Anda masih belum punya 300 poin tiap bulan, Anda masih kesusahan, yang dicek adalah berapa banyak pelanggan yang Anda punya sekarang. Tadi. Itu ya Pak Belum Alex ya. belum menawarkan jangan-jangan, Pak Anton. Jangan-jangan belum menawarkan, makanya bingung gitu ya. Iya.